Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini unit EPV. Ya, ini baru datang. Dimana kendalanya di sini adalah mesin overheat. Ya, kita tes tadi, kita hidupkan cukup lama. Ternyata kipas dari radiator di sini tidak berfungsi, sehingga mesin overheat karena radiator tidak mendapatkan pendinginan. Oke, kita coba dulu sebelum eksekusi. Oke ya, di sini untuk temperatur mesin ya masih di tengah, dan ini akan hidup ketika temperatur mesin sudah mencapai 98 derajat. Oke bro, di sini kita lihat jarum dari temperatur panas ya sudah mendekati H seperti ini. Oke, ini seharusnya kipas radiator sudah hidup. Kita cek di depan. Oke, ternyata di sini kipas radiator tidak berfungsi ya, sehingga mesin ini overheat ya. Kita lihat di sini kipas dari radiator ini tidak bekerja. Ya, sedangkan jarum dari temperatur panas ini sudah sampai ke H. Nah, jika seperti ini maka ada yang tidak normal pada sistem pendingin. Dan untuk para pemilik kendaraan, apabila jarum ini sudah menyentuh garis merah ya, yang artinya overheat, ini segera matikan mesin lalu melakukan pengecekan. Untuk pengecekan apakah yang bermasalah, di sini kita sudah buka tebeng dari dudukan handle ya. Ini kita geser sedikit karena posisi sensor dari pendeteksi temperatur mesin itu berada di bawah plat ini, dan yang mengaktifkan secara otomatis itu berdasarkan dari sensor WTS ini ya. Ini untuk pengetesan secara singkat apakah yang bermasalah itu jalur kabel bodi atau dari sensornya. Ini caranya kita lepas soket ini ya, kita lepas soket dari sensor WTS. Oke, lalu kita on kontak. Ini standarnya kipas radiator depan harus otomatis menyala ketika kontak di on kan. Tapi apabila tidak menyala, maka kemungkinan ada jalur kabel bodi yang bermasalah. Oke, kita coba on kan kontak. Oke ya, terdengar ada suara kipas yang bekerja. Kita lihat ke depan. Oke, di sini ketika kita cabut soket dan kita on kan kontak, kipas di sini otomatis hidup. Ini artinya jalur dalam kondisi yang baik. Jalur itu mulai dari kabel, soket-soket, sekring, dan relay. Coba kita tancapkan kembali soket dari WTS-nya. Yuk. Oke, ketika kita colokkan lagi soket dari sensor, ini kipas otomatis mati sendiri. Ini artinya jalur dalam kondisi yang normal. Oke, apabila kita cabut soket sensor dan kita kontak on, kipas tidak nyala ya, maka yang perlu diperiksa di sini sekalian saya beritahu atau beri petunjuk ya. Untuk sekring dari radiator itu ini 30 ampere,
dan untuk relaynya itu yang ini ya. Kalau kita cabut sensor dan kontak on, kipas tidak nyala, maka bisa jadi permasalahan dari sekring ini putus, relay ini rusak, atau kipas radiator ini sendiri yang rusak. Tapi ketika kita cabut soket ini, kipas nyala, artinya sistem dalam kondisi yang normal, maka kemungkinan yang bermasalah adalah sensor WTS ini. Oke, sekarang coba kita ganti sensor ini, karena kemungkinan yang bermasalah adalah sensor WTS ini. Untuk sistem ya, kita tes tadi di sini lampu engine check tidak nyala, dan kita akan coba scan apakah terbaca di sistem injeksi. Oke, ini kita colokkan dulu. Gimana Kak Iqbal, scan kita sudah siap? Sudah siap. Oke, sekarang kita lihat apakah terbaca pada sistem. Kita scan. Ya, ternyata tidak terbaca, no DTC ya. Dan sistem dari mesin ini juga normal. Coba hidupkan Kak. Ya, jadi untuk permasalahan WTS ini ternyata di lampu indikator ini tidak nyala, dan kita scan tidak terbaca permasalahan. Hanya dalam kenyataannya radiator depan tidak nyala ya, dan ini sering kita temui bermasalah karena sensor WTS ini. Oke, matikan. Kita sudah tes tadi untuk cabut soket, ternyata kipas nyala seperti biasa. Sekarang kita ganti sensornya. Oke, ini dia, kita lepas dengan kunci 19. Oke ya Mas Bro, untuk sensor yang genuine ini sudah kita siapkan. Ini yang asli ya, yang baru kita copot bawaan dari mobil, NTCL ya. Di sini ada nomor 13650550G1. Ini untuk KW, tidak ada label atau nomornya. Ini yang sudah kita pasang tapi gagal ya. Ini tidak direkomendasikan untuk penggantian dengan merek KW seperti ini. Oke, ini walaupun copotan tapi asli ya, NTCL 13650550G1 ya. Kita punya 3 buah sensor. Oke, kita akan tes salah satu. Kita akan coba pasang pada mobil, bagaimanakah hasilnya. Di sini ada o-ring ya, karet. Ini pastikan terpasang agar tidak bocor. Kita colokkan kembali. Nah, kita tes. Oke, ini temperatur masih di bawah standar. Kita tunggu sampai dia berada di tengah, lalu lihat apakah nanti kipas dari radiator bekerja. Untuk lampu engine check di sini normal ya, tidak nyala. Oke, setelah beberapa menit jarum dari temperatur sudah mendekati tengah ya.
Kita tinggal tunggu beberapa saat sampai kipas nyala. Mati. Oke ya, ini sudah normal kembali. Ampere tetap di tengah, kipas hidup mati hidup mati. Oke, jadi seperti itu ya bro. Kendala APV overheat itu bisa disebabkan oleh sensor WTS dan penggantian harus dengan yang asli. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.